Selamat pagi Dr. Kanadi, selamat pagi Mas Mbak semua. Kita akan diskusi hari ini mengenai peran antibodi anti-tiroid peroksidase atau anti-TPO. Iya. Enggak, maksudnya takut kamu nggak tahu jalan. Pada kandidat perempuan dan RPL. Ini sebenarnya nanti akan dimajukan di referatif minggu depan. Jadi ini untuk pembahasan awal kita aja. Sebagai pendahuluan bahwa pada perempuan usia reproduksi, penyakit tiroid adalah second most common endocrine disorder setelah diabetes. Dan kalau misalnya tiroid autoimmunity itu malah kelainan autoimun yang paling sering ditemukan. Dan sudah banyak penelitian yang mengatakan dia berhubungan dengan gangguan ovulasi, infertilitas, keguguran, pregnancy morbidity dan juga mortality. Kemudian kita perlu perhatikan tidak cukup kita hanya senang dengan status euthyroid itu yang penting. Karena ternyata kalau dia pun euthyroid tetapi anti-tiroid antibodinya positif, ketika dia hamil dia bisa menjadi hipotiroid subklinis dan ini juga bisa berhubungan dengan infertilitas dan keguguran. Masalahnya ada banyaknya variasi dan pada panduan maupun tata laksana pada kelompok ini terutama untuk penanganan antibodi anti-tiroid ini yang kita akan bahas. Ilustrasi kasus singkat aja, ini kasus dari luar soalnya, jadi dia dengan riwayat RPL P0A2. Memang kalau kita lihat di sini hamilnya itu berhenti di 7 minggu dan 5 minggu, dua-duanya hanya GS kecil saja dengan keguguran spontan. Jadi belum pernah adanya fetal echo maupun DJJ, dan pasien juga tidak pernah ada riwayat sebelumnya. Pasien ada keluhan juga haid memanjang. Dari pemeriksaan fisik dalam batas normal, kemudian tidak ada masalah pada tiroid, tidak ada tremor, tidak ada galaktore. Pada pemeriksaan itu didapatkan biomasuk mukosom 1 cm. Dan pada pemeriksaan lab didapatkan hasil FT4-nya normal, TSHS-nya sebetulnya masih dalam range normal lab, tapi sudah mulai agak tinggi, 4,4. Dan diperiksakan anti-TPO tadi tinggi sekali, 860, dengan normal di bawah 5. Dengan vitamin D-nya 16. Ada komentar nggak dari sini? Ada yang mau kasih komentar? Kalau saya sih melihat gini, ini kan kasus sebenarnya basically adalah recurrent miscarriage. Ya. Dan kalau kita lihat patron yang diperlihatkan dari si pasien adalah kelihatannya recurrent early miscarriage. Nah, apakah ada pemeriksaan yang mencoba mengeksplor recurrent miscarriage ini secara spesifik? Ya, ini kan sudah terlampau Spesifik. detail ya, Iya. ke arah tiroid. Artinya sekarang kalau kita kembali kepada katakanlah dogma dari recurrent miscarriage, kan kita bicara tentang proses. Ya. Ya, mungkin kemarin waktu di feto maternal saya mau perlihatkan bahwa ada fakta yang katakanlah harus kita lihat di dalam problem miscarriage itu. Pertama, kalau kita lihat dari aspek embrio, karena ini kan masalahnya di early miscarriage. Nah, kalau dilihat dari aspek embrio, apa yang kalian dapat di situ? Fakta tentang embrio. Hanya baru empty sex saja. Ya, maksud saya begini. Empty sex is a part of the embryo. Iya. Ya. Yang problemnya adalah embrio ini tidak berkembang apanya? Fetal poly, Ya. inner cell mass. Inner cell mass-nya. Karena kalau kita bicara blastosis kan kita bicara tentang inner cell mass dan outer cell mass. Nah, sekarang inner cell mass-nya nggak berkembang. Yang berkembang hanya outer cell mass yang nantinya akan berkembang menjadi placenta. Nah, sekarang kalau kita lihat fenomena recurrent miscarriage, apa fakta tentang embrio yang kalian tahu? Semi allogeneic. Kenapa? Karena dia 50% berasal dari pertama ayah. Apa yang berasal dari ayah? Kromosom. Oke, kromosom sebagian dari ayah. Terus sebagian dari maternal. Apa konsekuensi dari adanya Perlu penggabungan half kromosom dari paternal dan half kromosom dari maternal? perlu penyesuaian atau adaptasi dari sistem imun ibu. Sebelum itu Harus balance, harus match.
konsekuensi kalau misalnya ini sperm, ini oocyte, terjadi pembuahan, terbentuk embrio, dan embrio itu merupakan kombinasi antara kromosom yang originated from the paternal side, half coming from the maternal side, maka apa yang terjadi di embrio? Kromosom juga membawa sebuah gene yang bertanggung jawab untuk pembentukan antigen. Jadi sangat make sense kalau misalnya embrio itu kalau datang dari paternal kromosom atau kromosom, maka embrio akan memiliki dua tipe antigen. Ya, antigen yang berasal dari maternal dan antigen yang berasal dari paternal. Make sense kan? Karena kromosomnya datang dari dua sisi. Ya, bukan kombinasi, beda ya. Kalau kombinasi itu kayak mixture, enggak, ini dia ada dua. Ya, karena kan memperlihatkan bahwa dia akan memiliki paternal antigen. Nah, karena ada paternal antigen dan maternal antigen di dalam satu individu, makanya embrio ini disebut sebagai semi allogeneic. Ya, maka ini disebut semi allogeneic. Kenapa semi? Karena dia masih memiliki self antigen. Kalau kita lihat dari sisi ibunya, karena masih ada antigen yang masih berasal dari ibunya, dia dikenali sebagai self antigen, tapi kan paternal akan dikenali sebagai non self antigen kalau kita bicara terkait dengan imunologi. Maka ini semi allogeneic. Jadi artinya kita tahu bahwa embrio itu destiny-nya sangat suram sebenarnya kalau kita melihat fakta bahwa janin ini bersifat semi allogeneic. Oke, fakta apa lagi tentang embrio ini bisa kalian paham? Survival kan membutuhkan lingkungan yang suportif tuh. Oke, dia membutuhkan lingkungan yang fully support. Dari mana fakta bahwa embrio ini harus fully support by the environment? Starting from Dari sejak conception. sejak dari conception. Dari Siapa dari yang mensupport? tubal fluids. Tubal fluid. Artinya bayangkan dari sejak fertilization, cleavage, terus kemudian terbentuk morula, blastosis, di saat dia juga melakukan migration pada fallopian tube. Basically tubal fluid akan memprovide dia dengan macam-macam, ada asam amino, ada glucose, ya, dan seterusnya. Dan environmentnya relatif gimana? Kalau di sini high oxygen atau low oxygen? Low oxygen, makanya kita bisa lihat di embryologist lab gimana lemari inkubatornya. Apakah dikasih O2? Dikasihnya apa? Dan CO2. Aneh kan? Ya, karena apa? Mereka mimicking environment yang ada di fallopian tube. Lalu kemudian kalau kita lihat, ya, cairan kultur yang digunakan, ya, yang digunakan untuk memelihara embrio dari pasca fertilisasi sampai itu ada cairan yang komposisinya more or less mimicking apa yang ada pada tubal fluid. Ya, sampai kemudian mereka bisa meng-create extended culture untuk mengextend perkembangan embrio sampai day 5. Ya, itu semua adalah data yang berasal dari tubal fluid. Ya. Sampai kemudian sampai di uterine cavity, dia harus segera harbor ke endometrium. Ya, karena kalau enggak kemana lagi dia nyangkutnya. Ya. Nah, ini yang paling penting, dan kita tahu endometrium di fase sekretori terjadi perubahan yang signifikan
baik dari aspek vaskularisasi, dari aspek kelenjar dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk melakukan full support dari embrio. Makanya kita kalau melihat kasus RPL ini jangan terlampau gampang melakukan analisis hanya based on guidelines. Guidelines itu hanya memandu. Tapi yang paling penting adalah thinking konsep. Oke, jadi sudah ada dua fakta, semi-allogeneic, dan yang kedua adalah tadi sebenarnya dia adalah parasite. Nggak ada modal apa-apa. Ya, tapi mau growth and develop, tapi nggak ada modal. Ya, udah jelas itu faktanya. Ya, yang ketiga apa? Maka untuk dia growth and develop, maka dia harus memiliki kromosom yang euploid. Karena kenapa harus ada kromosom yang euploid? Kenapa kira-kira? Dia kan terus untuk pasangan, Dok. Jadi ketika dia pembelahan, di mana dia akan melakukan mitosis, dibutuhkan untuk mempertahankan struktur euploidi itu, Dok. Ya, fungsi euploidi itu apa sebenarnya pada embrio? Kalau kita kembali pada teori stem cells, ya, embrio start dari embryonic stem cells. Apa karakter dari embryonic stem cells? Totipotent. Totipotent. What is the meaning of totipotent? Menjadi apa saja. Jangan Enggak, jadi apa bisa saja. bisa berdiri jadi 3 line. Terlampau awam. Bisa jadi 3 line, bisa menjadi 3 line. apa? Ectoderm, endoderm, mesoderm. Nah, dia berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi derivat dari endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Terus terpikir nggak? Who's going to guide the stem cells to become a specific tissue or organ? Siapa? Genes. Ya. Gene itu ada di kromosom. Ya. Jadi make sense bahwa kalau embrio ini tidak euploid, maka pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan untuk terjadinya stem cells differentiation. Karena stem cells itu ada berapa karakternya? Karakter, bukan potensi. Potensi ada 3. Tapi kalau kita bicara karakter, stem cells itu ada 2, proliferation dan differentiation. 2 aja karakternya. Ya. Nah, yang terpenting di dalam hal ini tentu kita berharap stem cells ini akan proliferate dan differentiate ya into specific tissue or organ. Siapa yang mendrive itu? Genes. Makanya dalam hal ini jelas sekali ya bahwa yang mendrive itu gene dengan cara mereka melakukan apa yang disebut sebagai switch on dan switch off. Jadi untuk mendrive ini kan di dalam sel itu kromosomnya sama semua. Tapi coba ambil sel yang ada di hidung, cek kromosomnya. Ambil sel yang ada di kulit, cek kromosomnya, semua sama. Tapi kenapa yang satu jadi kulit, yang satu jadi hidung? Karena ada gene yang di switch on, ada gene yang di switch off. Itulah yang mendrive ini. Nah, jadi kalau kita bicara pada kasus ini sebenarnya ya kita harus melihat dulu nih, ini problem early pregnancy loss ini apakah ada di sisi embrio atau di sisi maternal, ya di sisi maternal. Nah, sekarang kalau misalnya katakanlah kalau kita bicara embrio itu, ini untuk prolog ke belakang nih untuk ngomong tiroid. Kalau kita bicara embrio itu ada tiga karakter.
pertama dia semi allogeneic, yang kedua dia parasite, dan yang ketiga adalah dia Diploid kromosom. should have euploid chromosome, ya, karakternya untuk menunjang normal growth and development. Maka setelah fase awal dia dalam fallopian tube migration dia sudah lewat dan mulai dia melakukan upaya untuk melakukan implantation, maka post implantation agar dia tetap terjaga ininya apa yang terjadi. Dibutuhkan maternal support sama immune tolerance. Oke, immune tolerance dan maternal support. Karena kita sekarang hari ini sedang berbicara thyroid, maka dalam hal ini kita bicara yang aspek mana nih kira-kira? Immune tolerance atau maternal support? Dua-duanya ada buah nanti di belakang. Iya, ya, oke. Lebih Kalau kalau kita- maternal support nih kalau Ya, kalau kita bicara thyroid ini tentu lebih banyak ke arah maternal support. Nanti kita coba dengar Ariel pemaparannya secara brief, apa sih thyroid ini fungsinya. Ya, starting sebenarnya from the preconception to post conception kalau kita bicara. Ya. Oke. Ya, saya melihat kelihatannya pasien ini belum terlalu dieksplor, ya. lebih banyak menggunakan konsep tadi, tiba-tiba langsung Ada tiroidnya. Iya. dicek tiroidnya dan ya, Karena kebetulan dari aja. luar dok aku juga terbatas banget. Iya, nggak apa-apa. Enggak, kita kan belajar dari Ya. ininya. Cuma agak aneh aja. Terus kalau kita lihat hasil lab tiroidnya juga kan tidak ada tanda-tanda subclinical hypothyroidism, semua oke-oke aja tuh TSH-nya. Boleh nggak kalau kita ulang lagi, katakanlah ini pasien baru yang kita dapatkan di poliklinik, kalau dilihat kan tadi kan ini kan memang agaknya kita belum mengeksplor masalah embrionya ini. Berarti kan yang tadi yang belum dilihat adalah sebenarnya dia ini kita curiganya walau ini buat seperti ini kan masalahnya di embrio nih. Nah, itu yang kita bisa eksplor itu adalah masalah kromosom dari si embrionya itu sendiri. Cara memeriksa dari ini apakah dari pihak maternal dan paternal sebenarnya apa dok yang bisa ditambah? Kalau saya baru dapat satu DFI dari sperma aja, tapi dari masalah maternal itu kita bisa periksa apa dok? Kalau periksa karyotype ibu kan agaknya terlampau jauh gitu. Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat ini kalau kita bicara guidance atau kita bicara teori. Kalau bicara teori jelas ya tadi ya. Ya. Tapi kalau kita bicara guidance artinya kan teori boleh berbicara tapi kemudian apa yang kemudian orang melihat sebagai evidence. Nah, makanya nanti kalau kita melakukan ujian, kalau kita ditanya tentang tata laksana, maka selalu rujukan kita guidelines. Akan tetapi umumnya di dalam ujian itu penguji tidak hanya sekedar menanyakan tata laksana. Itu yang saya rasakan waktu awal ujian. Saya waktu itu dapat meja primary amenorrhea. Ya. Saya tanya apa yang akan dilakukan. Oh, runut, estrogen segala macam. Terus saya tanya, kenapa? Nah, ini mulai goyah. Nah, ini yang saya lihat ya, makanya di dalam memahami sesuatu itu kita harus dua, ya, guidelines, theoretical background. Karena saya selalu bilang guidelines itu kayak center yang mengarahkan jalan kita. Akan tetapi jalan ini ya bisa saja dia benar jalannya, tapi bisa juga di depannya ini ada lubang. Ya, senternya sih ngasih, cuma disinilah gimana kita menganalisis pasien ini. Ya, kadang-kala tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di guidelines. Guidelines itu gimana mau mengakomodir 1001 variasi dari kasus. Ya, 1001 mungkin atau mungkin lebih.
nggak sanggup lah guidelines itu mengakomodir. Nah itulah kenapa selain guidelines maka selalu kita juga harus kuat dalam teori. Jadi jangan puas kalian hanya menghafal guidelines, ya. Nah seperti sekarang, ya kalau kita lihat guidelines ya, cek kromosom POC, pastikan product of conception, cek karyotype both of parents, recommended, strongly recommended, ya kan? Tapi kadang-kala sulit dilakukan, impractical. Apa yang akan kalian lakukan? Nah, teori background lah yang berbicara. Contohnya, kalau kasus seperti ini kita bicara apakah embrionya memiliki kromosom yang abnormal, could be. Nah, sekarang tipe abnormalitas kromosom apa? Bisa structure, bisa number. Ya, bisa numerical, bisa structural. Nah, sekarang katakanlah kalau kita bicara numerical atau structural, maka itu kemungkinan kan inherited. Ya. Kemungkinan inherited atau kemungkinan bisa terjadi secara sporadik. Ya, bisa dua kemungkinan. Nah, kalau kita bicara inherited, maka tentu kita juga harus melihat pola yang ditemukan pada parents. Nah, kalau kita bicara structural problems, ya, numerical problems. Sekarang kira-kira mungkin nggak both parents-nya punya masalah numerical? Artinya both parents-nya punya kelainan aneuploid? Nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Jadi kita juga jangan terlampau istilahnya strict dengan guidelines, karena dengan teori kita bisa melihat bahwa orang tuanya udah nggak mungkin punya kelainan numerikal, kecuali kalau lihat muka orang tuanya dysmorphic, mungkin ada Taylorism, mungkin ada low set ear, mungkin ada apa lagi ya, kenapa namanya web neck atau whatever lah yang ada kaitannya dengan kelainan kromosom, ya itu kan nggak make sense untuk kita mau cari-cari numerical kromosom anomali pada orang tua. Tapi kalau bicara tentang kelainan struktur, masih mungkin nggak? Masih mungkin nggak? Bisa dong, karena diturunkan dari kedua orang tua. Kelainan struktur seperti apa nanti dulu nih? Kelainan struktur juga bisa macam-macam ya. Kelainan struktur ada dua. Kelainan struktur yang menyebabkan kehilangan materi genetik dan kelainan struktur yang tidak ada kelainan materi genetik. Makanya kita sebut sebagai balance. Nah, kalau lihat fenotip kedua orang tuanya, kira-kira kalaupun mereka memiliki structural anomaly, kira-kira struktur yang mana? Balance. Ya, kemungkinan besar yang balance translocation. Nggak mungkin lah yang imbalance translocation, atau mungkin ada ring kromosom, atau mungkin ada apa lagi tuh, bentuk-bentuk kromosom yang abnormal. Nggak mungkin lah, karena pasti akan ada genetic loss. Kalau ada genetic loss, nggak mungkin phenotype orang tuanya bisa seganteng dan secantik itu, nggak mungkin. Ya, jadi artinya kalau kita ingin melakukan pemeriksaan karyotype, kita juga tahu sebenarnya apa yang mau kita cari. We're not seeking for numerical anomaly, no. We're seeking for structural. Ya, jadi kita juga harus make sense ya dengan ininya. Jelas ya. Nah sekarang oke lah, kita kembali dulu deh ke Daryl karena dia udah menyiapkan presentasinya. Kita coba dengar dulu Ya. argumentasinya terkait dengan ini. Iya, apa kaitannya thyroid dengan RPL? Jadi sekilas saja bahwa pada pasien ini dilakukan oleh DPJP tersebut operatif hysteroscopy dan myomectomy untuk myoma submucosumnya, dan lalu tata laksana hipotiroid dengan hipotiroid subklinis dengan positif TPOAB,
dikontrolkan ke IPD endokrin dan diberikan levothyroxine, vitamin D, dan selenium. Baik, saya akan bahas sedikit mengenai teorinya. Pertama kita mulai dari thyroid hormone biosintesis dan fisiologi. Untuk biosintesis hormon tiroid sebetulnya ada banyak sekali, ada 10 steps hingga akhirnya dilepaskan ke darah. Tapi di sini ada peran enzim yang namanya thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase ini berperan pada 3 step pada pembentukan hormon tiroid. Yang pertama, dia akan melakukan oksidasi, yang nomor 3 ini. Oksidasi dari iodid menjadi iodin. Kemudian iodin tersebut akan digabungkan ke dalam tiroglobulin. Jadi namanya iodination of thyroglobulin. Dan yang terakhir, coupling reaction. Coupling reaction itu membentuk T3 dan T4 dari yang tadinya monotiroid dan ditiroid, MIT dan DIT. 2 tambah 1 jadi T3, 2 tambah 2 jadi T4. Dan disitulah peran dari enzim yang namanya thyroid peroxidase. Kalau kita lihat sorry di sini, Daryl. iya dok. Kayaknya mereka belum bisa ngikut. Kalau lihat dari situ ada berapa aspek yang dibutuhkan untuk pembentukan hormon tiroid? Ya, ada beberapa part dari hormon tiroid. Iya. Ada berapa part? Minimal 3 dok. Enggak, hormon tiroid itu kan kalau kita lihat, Oh, isi hormon tiroid. ya apa? Iodin dan globulin. Tiroglobulin. Ya, TG. Dia adalah backbone dari hormon tiroid. Paham ya? Jadi pertama, kalau kelenjar ini mau membentuk hormon tiroid, maka dia harus membentuk backbone-nya dulu. Ya. Nah, kemudian backbone ini dikonjugasi dengan Iodin. iodin. Maka terjadilah apa yang disebut tadi monoiodotiroid atau diiodotiroid. Jadi ada MIT, ada DIT. Nah, ini supaya stepnya jelas. Ya. Nah, setelah terbentuk MIT dan DIT, maka di-coupling itu. Kalau MIT-nya berjodoh dengan DIT, maka terbentuk apa? Triodotiroid. Kalau DIT bergabung dengan DIT, maka terbentuk tetraiodothiroid. Ya, jadi makanya kita bicara T3, T4. Nah, ini bicara dari produksi. Ya, nah di setiap step tentu akan ada kaitannya dengan enzimatik dan juga kaitannya di sini, makanya kita sangat make sense bahwa orang dengan malnourished, ya, bayangkan tiroglobulin. Tiroglobulin means that we need protein, globulin. Ya, artinya kalau orang dengan malnourished pasti ada masalah. We need iodine. Kalau orang dengan iodine deficiency pasti ada masalah. Nah, ini gampang aja kita melihatnya kira-kira seperti itu. Ya, nggak usah terlampau complicated. Nah, ini langkah-langkah ini udah jelas ya terkait dengan sintesis hormon tiroid. Dok, maaf dok, kalau Tanya si Daryl lah. oh ya, Iya mas. kalau TSH sendiri perannya saya nggak lihat ada tulisan. Oh ya, belum terus. Ini kita baru bicara kayak FSH, estrogen tuh sintesisnya gimana? Kayak to sell juga. Ya, ini kalau kita bicara itu steroidogenesis, ya ini sintesis thyroid hormone. Ini baru sampai sebatas itu, belum bicara regulasinya. Belum bicara regulasi. Nggak dok, kalau yang saya sepengetahuan saya, karena tiroglobulin itu sendiri itu dirangsang oleh TSH terlebih dahulu gitu dok. Jadi TSH-nya datang, kemudian dia baru membentuk tiroglobulin di Follicular cells tiroid. koloidnya gitu. Sedangkan iodin sendiri dimasukkan ke dalam folikel dan masuk ke dalam koloidnya itu bukan karena rangsangan TSH, tetapi TSH itu justru membentuk tiroglobulinnya masuk ke dalam kolam masuk ke dalam koloid. Oke. Nanti saya baca lagi.
Nah ini cara mekanisme kerja dari hormon tiroid ya, selama ini kalau kita belajar untuk steroid, untuk hormon tiroid. Nah jadi yang ternyata bentuk aktif dari hormon tiroid itu adalah T3, jadi bukan T4. T4 itu akan ditransport ke dalam sel targetnya dengan transporternya. Kemudian akan ada untuk kayak cleavage namanya deiodinase. Nah, justru dari deiodinase ini, dia akan membuat T4 menjadi T3. Dan T3 ini yang akan masuk ke dalam nukleus untuk merangsang proses pembentukan mRNA-nya. Jadi, kenapa yang diperiksa biasanya kita tahu itu T4 bukan T3? Karena T4 itu bentuknya lebih stabil. Half-life T3 itu bervariasi. Jadi, makanya kita ceknya T4 meskipun yang bekerja di target selnya adalah T3 tersebut. Ini Ada insight lain dari apa yang disampaikan oleh Dara tadi terkait dengan mekanisme kerja tiroid ini, hormon tiroid ini. Ini fenomenanya sama seperti yang disebut sebagai estrogen metabolisme. Kekuatan hormon estrogen ini dikendalikan ya dengan beberapa mekanisme, seperti mekanisme ulang-alik antara estron dan estrogen. Nah ini kurang lebih sama. Karena hormon tiroid yang memang definitif adalah T3. Akan tetapi tentu di dalam tubuh akan melakukan regulasi agar T3 ini proper. Maka ada T4. Dan kemudian, tadi Daryl belum sebut tadi, kan padahal di situ udah ada reverse T3. Ya, itu adalah bagian untuk recycling. iya, metabolisme T3. Ya, jadi sekali lagi T3 ini dikendalikan dengan cara ada T4 yang akan diubah jadi T3. Jadi tentu T3 sangat bergantung kepada adanya perubahan dari T4 menjadi T3. Dan kemudian bagaimana T3 ini kemudian bisa juga di metabolisme menjadi reverse T3. Jadi udah paham ya apa beda. Kalau untuk FT4 Oke. Daryl akan ada gambar itu nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Tapi lebih penjelasannya adalah ini kan jadi seperti kita berbicara total T3, FT3, total T4, FT4 dan itu salah satu bentuk regulasi juga dari plasma bound di darahnya bahwa bentuk aktifnya itu adalah yang free tapi dia kan berikatan dengan transporter carrier dia yaitu albumin. Maka jadi ada komposisi yang free-nya itu. Iya, sebenarnya sih yang paling banyak globulin karena biasa kita kenal sebagai TBG, thyroid binding globulin. Ya, jadi sama seperti SHBG. kita bicara free androgen index. Jadi pada saat androgen itu ditransport melalui blood circulation menuju target organ, maka dia akan dibawa oleh protein carrier. Kalau di hormon steroid kan protein carriernya juga SHBG. Nah, setelah sampai di target organ, maka androgen ini akan dirilis dari protein carrier sehingga testosteron ini akan masuk ke dalam sitoplasma dan kemudian baru di situ akan terjadi proses reduksi dan seterusnya sehingga dia berikatan dengan androgen reseptor. Nah, kalau kita bicara free T4 atau free T3 itu hanya menggambarkan ya tadi berapa proporsi free hormonnya. Karena kan yang akan mengikat tadi gene promoternya pasti adalah hormon tiroid yang sudah bebas dari protein carrier. Kan protein carrier gede, nggak bisa dia menembus membran sel. Oh ya, by the way, kalau kita lihat struktur kimia hormon tiroid, apa perbedaannya dengan steroid dalam hal menginisiasi aktivasi gen? Apa perbedaan? Steroid itu hormon protein dong, bukan steroid. Bukan lipid. Tiroglobulin, Iya. artinya dia protein. Protein. Apa artinya? Dia butuh second messenger. Dia harusnya sih butuh second messenger harusnya, karena dia besar protein. Beda sama steroid yang bisa tembus melewati fosfolipid biliar. Ya, nah jadi gambar ini kayaknya maksudnya menunjukkan ya,
ini nggak tahu ya. belum detail. Ini bukan ya target selnya ini apakah benar T4 ini akan masuk? Kalaupun masuk artinya dia melalui channel, karena dia besar, nggak mungkin dia nubruk phospholipid bilayer. Mungkin ini harus dicoba dikonfirmasi, karena saya lihat ada gambar mitokondria. Ada transporternya dok di permukaan sel yang kita sebut MCT namanya. Oke. Membran sel transporter. Nah Iya. itu dia yang akan membawa masuk hormon tiroid ini masuk ke dalam selnya. Betul. Nah, jadi Idrus waktu itu pernah membahas juga tentang thyroid ya. Nah, jadi artinya biasanya kalau hormon-hormon dengan molekul yang besar, biasanya mereka akan membutuhkan reseptor di permukaan. Dan kemudian mereka menginisiasi gennya melalui secondary messenger. Tapi kita lihat di sini. Makanya tadi saya pikir warna kuning ini sitoplasma atau bukan. Tapi ini jelas sitoplasma, karena apa? Ada lambang mitokondria dan ada gambar endoplasma reticulum ya, reticulum endoplasma atau Golgi apparatus. Nah, jadi artinya di sini pasti ini dia ada di sitoplasma. Padahal ini big molecule, nggak mungkin dia masuk begitu saja. Nah, karena gambarnya ada itu, maka saya pikir ini pasti ada channel yang akan Ini kalau kata keterangan teksnya sih ada enter the cell by diffusion or by carrier mediated transport. Tapi mungkin saya lihat lebih detail. ya mungkin itu nanti harus didetailkan ya, artinya karena ini big molecule. Ya. Hmm. Baik, sekarang kita akan berbicara lebih sedikit ke hormon tiroid dan hubungannya dengan Regulasinya nggak ada rel, Kenapa dok? mekanisme regulasi. Dipotong-potong. Nggak, harusnya gini, ada sintesis, ada mechanism of action, ada regulasi. Nggak ada dok. Udah. Oke lah, secara overview aja deh. Regulasi tiroid gimana? Ada di udah bagian yang terpotong. Ini dok. Di sini kita bisa lihat di sini. Ya coba ini sedikit aja Ya, tentang jadi regulasi. aksisnya kurang lebih adalah sama seperti feedback negatif pada hormon steroid, bahwa dari hipotalamus akan menghasilkan thyrotropin releasing hormone atau TRH yang akan dibawa oleh sirkulasi porta ke pituitary anterior. Dari hipofis anterior akan menghasilkan TSH. Sorry, bisa lebih spesifik. Ke TRH ini kerjanya ke tirotrop pada Tirotrop. hipofisis anterior. tirotrop ya, jangan lupa. Baik. Jadi dari tirotrop tersebut baru akan rilis TSH. TSH baru akan bekerja di hormon thyroid seperti tadi yang ditambahkan oleh Mas Idrus untuk pembentukan tiroglobulinnya, dan nanti akan ada kaskade untuk akhirnya dia menghasilkan tadi T3 dan T4. Dan T3 dan T4 akan memberikan feedback negatif kembali ke anterior pituitary dan juga ke hipotalamus. Dan kalau kita lihat mekanisme HPT aksis ini sebenarnya nggak jauh beda dengan HPO aksis. Dan salah satu yang perlu diperhatikan, memang saya nggak masukkan di sini karena kita tidak membahas gangguan ovulasi, tetapi pengaruh dari TRH ini juga erat kaitannya dengan prolaktin. Oke, ada masalah nanti kita bisa bahas waktu Ya. itu. Yang jelas mekanisme more or less sama. Ini merupakan poros yang sama, bahwa HPO, HPA, HPT more or less sama. Tapi sedikit perbedaannya adalah nanti kalau kita berbicara tentang hyperthyroidism atau hypothyroidism, lihat ya, ada dua level di situ yang bisa menjadi ininya ya. Pertama adalah level di organ endokrinnya. Yang kedua adalah dari struktur regulasinya. Jadi hypothyroid atau hipothyroid itu bisa sifatnya primer atau sekunder. Itu maksudnya. Ya kalau problemnya ada di organ endokrinnya, biasa kita sebut primary. Tapi kalau problemnya ada di mekanisme regulasi, biasa kita sebut secondary. Contohnya, hyperthyroid primer. Artinya, kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroid berlebihan. Tapi apakah dia melepaskan berlebihan karena disuruh? Enggak. Nah, itu yang disebut sebagai primary hyperthyroidism.
Oke ya, bisa dipahami kan? Karena bisa saja dia melepaskan ya hormon tiroid karena disuruh. Misalnya contohnya ada tumor pada pituitary yang melepaskan TSH, atau ada misalnya antibodi yang menyerupai TSH sehingga dia bisa duduk di TSH reseptor. Nggak salah si hormon tiroid, nggak salah si kelenjar tiroid, karena dia menghasilkan hormon tiroid banyak karena disuruh, bukan karena mau-maunya. Nah ini namanya secondary. Jadi artinya ya dari situ kita bisa melihat ya, nantinya pada pendekatan tata laksana, meskipun kita bukan orang yang akan melakukannya, tapi paling tidak kita memahami kalau primary artinya problem ada pada kelenjar tiroid, kalau secondary dia pada mekanisme regulasi. Ini beberapa efek mungkin memang ini tidak terlalu detail, tapi minimal kita sama-sama tahu. Pertama, dia ada efek dari T3 T4 ya, dia bisa ada efek ke mulai dari hipotalamus sampai ke level dari organ reproduksinya. Dia bisa berpengaruh terhadap signaling dari insulin. Kemudian di pituitari T3 itu akan menurunkan prolaktin ya, dan jadi makanya kalau dia tinggi kadar T3 T4-nya, prolaktin akan menurun, tapi kalau dia hipotiroid justru akan menyebabkan peningkatan dari kadar prolaktin yang juga bisa menyebabkan gangguan ovulasi. Di liver juga dia berpengaruh terhadap pembentukan dari SHBG, sehingga pada pasien-pasien yang mungkin memiliki gejala hiperandrogen, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kadar hormon tiroidnya, karena dia kalau misalnya dia decrease level atau hipotiroid juga akan menurunkan sintesis dari SHBG. Kemudian di uterus dia ada beberapa dampak, yang penting adalah di ovarium. Nanti saya akan bahas tentang bagaimana peran dia di folikulogenesis dan juga pada sel granulosa. Dan pada plasenta dia juga akan meningkatkan proliferasi trofoblast dan implantasi. Jadi dia ada banyak sinergi dengan gonadotropin. Yang pertama, synergetic action dari T3, dia akan menstimulasi proliferasi sel granulosa bersamaan dengan HCG. Dengan FSH, ternyata dia ada efek sinergi, yaitu menginduksi diferensiasi dari sel granulosa, meningkatkan efek atau enhance action dari FSH-nya, kemudian meningkatkan pembentukan reseptor dari LH, dan juga ternyata dia juga akan membentuk dan bersama dengan FSH, induce sterogenetic enzymes, yaitu 3-beta-HSD, dan juga aromatase pada sel granulosa. Jadi itulah sebabnya dia memiliki peran juga pada folikulogenesis. Dan ternyata di ovarium sendiri merupakan aktif thyroid organ juga, jadi nggak cuma sekedar di kelenjar tiroid, tapi ovary itu ternyata juga adalah aktif thyroid organ karena dia beberapa temuan. Yang pertama, dia bisa mengambil iodin dari sirkulasi. Kemudian yang kedua, small and growing follicles mengambil lebih banyak iodin dibandingkan yang follicle yang lebih besar ukurannya, sehingga dihipotesiskan dia penting pada follicular development karena dia mengambil iodinnya. Kemudian yang berikutnya adalah ditemukan adanya thyroid receptors pada sel granulosa, dan pada mature oocyte juga memiliki thyroid receptor dan juga mRNA-nya. Dan yang penting juga, sel granulosa itu juga ditemukan memiliki si deioninase tersebut yang tadi saya jelaskan, sehingga kemungkinan memang ada peran dari peripheral conversion dari T4 pada jaringan ovarium. Jadi maksudnya ovarium itu bisa menjadi salah satu target organ yang bisa memetabolisme secara aktif hormon tiroid, kurang lebih seperti itu. Dan ini kalau kita lihat ini dampaknya ya, ada yang hipotiroid, hipotiroid menurunkan folikulogenesis, menurunkan ovulasi dan lain-lain, sehingga ada gangguan siklus ovulasi. Kalau pada hipertiroid ini juga ada beberapa efeknya. Ini bagus nih, ini basic principles, ini jarang kita lihat, ini udah cukup baik lah ya. Ada yang bisa melihat di sini. Jadi sekarang kalau kita mendapatkan, kalau kita coba engage semua informasi ini menjadi sesuatu yang lebih lebih solid. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa mekanisme siklus anovulasi pada problem tiroid jelas ini diasosiasikan dengan problem hypothyroidism. Selama ini kita selalu terdogma bahwa siklus anovulasi karena hypothyroidism itu pasti nyambungnya ke hiperprolaktin.
ya, selalu nyambungnya ke sana. Nah, kan tetapi dari slide ini kita bisa belajar sama-sama bahwa ternyata ada mekanisme uptake IOD, ada interaksi antara thyroid hormone directly ke sel granulus, dan bahkan ada peran dari thyroid hormone pada sustainability dari corpus luteum. Nah, ini yang saya pikir kita harus pegang nih informasi ini, ya. Jadi nanti lain kali kalau kita bicara anovulatory cycle, kalau kita mau memastikan apakah ada peran dari hypothyroidism, maka jelas sekali kita jangan otomatis langsung kasih bromokriptin. Saya sering kali lihat kasus hypothyroidism meskipun normoprolaktin, ya karena terdogma bahwa ini jalurnya pasti berasal dari hiperprolaktin, maka langsung dikasih bromokriptin. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata enggak, ini ada direct action nih dari thyroid hormonnya, ya. Dan kita bisa lihat direct actionnya cukup lumayan signifikan, ya. Jadi kalau terjadi hypothyroid, maka folikulogenesis jelas terganggu, apalagi ovulasi, ya. Akan tetapi coba kita lihat yang menariknya, pada hyperthyroidism luteolisis malah meningkat, ya. Itu yang kalau ini malah kalau hypothyroid malah lebih bagus, malah corpus luteumnya malah relatif bertahan. Tapi kan masalahnya dia aja terganggu ovulasinya, gimana ngomong corpus luteum, ya ovulasi aja enggak. Nah, tapi di hipertiroid kita kemungkinan besar, kenapa kalau saya tanya hipertiroid kenapa bisa mungkin mengalami infertility, mungkin ya kalau kita lihat Luteal phase defect. luteal phase defect dari mana tuh, gimana caranya, kenapa dia luteal phase defect, Jadi short. gimana penjelasannya dari LPD pada hyperthyroidism kalau kita lihat? Kalau dia accelerate luteolysisnya berarti satu, usianya lebih pendek, Dok, untuk ininya. Kemudian yang kedua, ketika dia mengakselerasi luteolisa berarti kan dia progresinya lebih cepat, Dok, untuk usia corpus luteumnya. Oke, Di konsekuensinya konsekuensi kalau pemikiran saya T-nya lebih tinggi sehingga dia akan mismatch dengan endometriumnya, Dok, untuk day of the cycle. ya pasti endometriumnya akan outphase, udah pasti, ya karena kita bisa lihat luteolisisnya akan terakselerasi. Dari sini artinya kita bisa melihat ada low direct action dari thyroid hormone ke follicle, ya, jadi jangan dogmanya hanya hiperprolaktin. Oke, baik, ada masih yang mau bingung nggak di sini? Habis itu tinggal yang antibodinya soalnya. Oke, lanjut. Baik, tadi kita udah bahas yang basic fisiologinya, mungkin lebih khusus ke yang autoimmune thyroid disease dan anti-thyroid antibody. Kalau kita lihat di sini pada autoimmune thyroid disease secara umum, ya karena dia penyakit autoimun, ada perubahan dari immunological changes, ya. Pada peripheral blood akan terjadi penurunan dari rasio CD8 yang merupakan sel sitotoksik dan peningkatan dari rasio CD4 CD8. Dan kalau kita lihat di sini pada thyroid tissue-nya juga, ya, intrathyroid B cells juga bisa menyebabkan antibody, bisa menghasilkan antibody, sehingga disimpulkan bahwa thyroid itu sendiri yang juga bisa menghasilkan autoantibodinya selain dari yang beredar pada sirkulasi sistemik. Sorry, Darel, coba kita balik, kita jangan terburu-buru ini, kita coba membahas basic principle-nya, ya, basic principle-nya. Sekarang kalau prinsip autoimun itu apa? Apa prinsip autoimun? Adanya antibody yang mengenali self antigen. Oke, ada immune system. Kita nggak usah harus selalu antibody. Oh iya, immune system. Ada immune system dari tubuh kita yang bereaksi terhadap self antigen. Nah, itu asalnya dari mana kesalahannya? Itu dulu. Kesalahan kenapa bisa terjadi autoimmune disease itu gimana tuh prinsipnya?
Ada yang pernah mendengar istilah central tolerance? Ada yang pernah mendengar istilah peripheral tolerance? Nah, inilah pentingnya kita juga mendalami imunologi. Sistem imun kita didesain untuk mengenali various antigen. When I say various means a lot. Banyak banget. Dan sistem imun kita membuat semua limfosit T, limfosit B, ya, agar mereka mampu mengenali semua antigen yang berpotensi masuk ke dalam tubuh kita, terutama yang berpotensi harmful. Karena imun sistem kita didesain hanya bereaksi dengan sesuatu yang potensial harmful. Paham ya? Ini basic immune system. Karena kalau antigen yang masuk dia nggak berpotensi harmful, dia masih juga bereaksi, itu namanya hypersensitivity. Jadi bedakan antara hypersensitivity sama autoimmune. Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Saya kadang-kala kalau nanya, orang nggak bisa bedain antara hypersensitivity sama autoimmune. Kalau hypersensitivity, contohnya paling gampang, makan coklat, bibirnya tebal. Nah, coklat kan bukan sesuatu yang harmful, tapi tubuhnya bereaksi. Nah, itu namanya hypersensitivity. Ya. Tapi kalau autoimmune, red blood cell nggak ada salah, nggak ada apa-apa, jangan ngapa-ngapain, dihajar sehingga terjadi hemolisis, padahal dia kan bagian dari tubuhnya sendiri. Nah, itu autoimmune. Nah, sekarang kita nggak bicara hypersensitivity lah, kita bicara autoimmune. Nah, karena T-cell dan B-cell ini di dalam tubuh kita dituntut untuk bisa mengenali the whole antigen yang berpotensi, maka banyak sekali pola-pola B-cell reseptor dan T-cell reseptor. Kemarin kami baru saja rapat dengan saintis dari Osaka. Mereka tertarik karena dia ahli bioinformatics, maka dia mengajak kolaborasi untuk melakukan pemetaan B-cell repertoire dan T-cell repertoire pada kasus-kasus endometriosis. Karena dia memiliki pengalaman dengan sistem yang mereka miliki di Osaka, mereka bisa katakanlah mengenali ada B-cell repertoire yang spesifik, ada T-cell reseptor yang spesifik, repertoire yang spesifik pada kasus COVID-19, pada autoimmune disease dan seterusnya. Nah, mereka tertarik untuk mencoba meneliti T-cell repertoire dan B-cell repertoire pada kasus endometriosis. Nanti dengan sequencing yang dilakukan dan kemudian dikumpulkan, maka dengan sistem yang mereka miliki, yang nggak tahu lah sistemnya kayak gimana, maka mereka bisa mendivine kira-kira the common repertoire itu yang mana. Dan ini tujuannya akan dibuat sebagai sebuah kit. Saya pikir tadinya mau imunoterapi, tapi ternyata mereka lebih senang ke diagnostik. Tapi saya bilang ini potensial untuk imunoterapi, ya, karena kita bisa membuat B-cell dan T-cell yang spesifik mengenali endometriosis. Nah, inilah kenapa, ya, repertoire dari T-cell receptor dan B-cell receptor ini di-develop di mana? Di-develop di tempat yang disebut sebagai primary lymphoid organ. Di mana itu? Thymus dan bone marrow. Kalau limfosit T di thymus, limfosit B di bone marrow. Nah, repertoire ini bayangkan loh, mendesainnya itu, ya, menggunakan gene. Repertoire maksudnya apa ya? Oke. Kalau kita lihat T-cell receptor itu bentuknya seperti groove. Kayak ada speaker.
Pelan-pelan. Oke, kalau kita bicara T-cell, maka kita mengenal namanya TCR. Ya. Kalau TCR diperbesar nih kira-kira gambarannya seperti ini. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang kita kenal sebagai groove. Ya. Nah, groove ini nantinya akan mengikat struktur antigen. Nah, struktur antigen ini kan bisa terbentuk dari sebuah asam amino dan lain sebagainya. Maka struktur asam amino ini di sini ya dibuat sedemikian rupa sehingga selain konformasi atau bentuknya dan juga charge, paham ya? Jadi agar dia bisa istilahnya engage, maka bentuk strukturnya harus pas. Lalu untuk menguatkan afinitasnya, maka charge-nya juga harus pas. Maka kalau kita pernah mengenal istilahnya pembentukan protein, kita mengenal ada yang disebut sebagai conformation. Artinya protein itu kalau didesain mulai dari asam amino, terus kemudian jadi peptida jadi polipeptida sehingga terbentuk protein, maka akan terbentuk sebuah struktur yang disebut sebagai conformation. Nah, struktur inilah yang didesain agar nantinya antigen yang spesifik ini bisa masuk ke situ dan kemudian terikat dengan sangat kuat. Inilah yang kita kenal sebagai affinity. Ya. Nah, bagaimana membuat ini? Tentu harus ada urutan asam amino. Nah, inilah yang disebut sebagai repertoire. Paham ya? Ya, jadi. Nah, ini kalau di PCR. Kalau BCR seperti apa? Ini ada limfosit B, maka di permukaannya ada antibody. Nah, sama aja antibody kalau kita perbesar strukturnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah struktur yang disebut sebagai antigen binding site. Nah, antigen binding site ini kalau diperbesar juga mirip kayak gini. Ada groove-nya gitu. Nah, disitulah kemudian didesain lah, ya. Nah, makanya kalau kita lihat perubahan kelas switching dari IgM ke IgG, ya, maka kelas switching ini sebenarnya bukan saja sekedar untuk mengubah struktur, tapi juga mengubah groove-nya agar IgG ini kan kita tahu affinity-nya lebih kuat, avidity-nya lebih kuat dibandingkan dengan IgG. Ya, makanya kita bisa lihat ya, kalau nanti kita berbicara aplikasinya, maka IgG ini kalaupun ada, maka kita tahu IgG ini bisa non-protektif hingga menjadi protektif. Dia menjadi protektif pada saat susunan asam amino ini sudah terbentuk dan membentuk sebuah konformasi dan charge yang sangat spesifik untuk antigen. Bisa diikuti ya? Itu yang disebut sebagai repertoire. Nah, jadi apa yang terjadi pada penyakit autoimun? Maka pertama, ya, tubuh kita tahu bahwa pada saat mendesain ini bisa terjadi kesalahan. Bisa terjadi kesalahan. Pada saat mendesain repertoire itu bisa terjadi kesalahan. Sialnya kalau terjadi kesalahan, maka malah yang tadinya ditargetkan untuk mengenali non-self antigen, malah dia mengenali self antigen. Ya. Makanya di tiap primary lymphoid organ tadi ada sebuah mekanisme yang dikenal sebagai clonal selection. Clonal selection. Clonal selection. Ya. Clonal selection. Clonal selection ini ya, dia mencoba ngetes limfosit T yang di-develop di primary lymphoid organ itu bisa mengenali HLA atau enggak.
pertama, dia harus kenal dengan HLA-nya, HLA self-nya, ya kan? Karena antigen self itu kan datang dari HLA, benar? Makanya kita kalau mau donor transplant itu kan yang dicek kan HLA-nya, karena itu mewakili antigen. Jadi limfosit T ini harus mengenali HLA, harus. Ya. Kalau dia nggak kenal HLA-nya maka wah ini gawat ini. Nanti kalau dia nggak kenal HLA-nya sebagai self, ini bisa potensi jadi autoreaktif, bisa. Nah, jadi artinya dia harus kenal HLA-nya, ya. Dan setiap HLA, kalau ini agak sedikit dalam sedikit ya. Nah, ini kalau HLA, ya, yang kita kenal sebagai HLA kelas 1, ya kan? Kan HLA ada dua kan, ada HLA kelas 1, ada kelas 2. Yang kelas 2 kan ada di macrophages, ada di dendritic cells, ya. Dia biasanya untuk fagositosis. Nah, kalau yang HLA kelas 1 di sini juga ada antigennya. Jadi selain dia harus mengenali HLA, maka dia harus mengenali asam amino yang dipresentasikan oleh HLA ini. Nah, jadi artinya clonal selection ini hanya membolehkan limfosit T yang mengenali HLA dan tidak bereaksi dengan HLA. Yang gampangnya kayak gitu aja deh, ya. Yang gampangnya kayak gitu aja. Jadi yang namanya primary lymphoid organ itu kayak sekolah, di mana murid-muridnya yang akan dilepas ke blood circulation ini harus dipastikan dia mampu mengenali HLA atau tidak. Karena kalau dia nggak mampu mengenali HLA, ya bullshit kan. Gimana caranya dia mau mengenali? Nah, terus yang kedua, dia jangan sampai mengenali asam amino ini sebagai antigen yang asing. Ya, makanya disebut clonal selection ini ada positif clonal selection, ada negatif clonal selection. Tapi saya nggak usah menjelaskan terlalu detail. Yang jelas hanya limfosit T atau limfosit B yang mampu mengenal HLA dan tidak bereaksi dengan antigen yang boleh keluar ke sirkulasi. Intinya gitu. Jadi nggak boleh ada yang disebut sebagai auto reaktif T-cell atau B-cell. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh keluar. Kalau sampai ditemukan ada autoreaktif T-cell atau B-cell di dalam primary lymphoid organ, langsung diapoptosis. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai central tolerance. Sekolah ya. Ini yang disebut sebagai central tolerance. Ya. Nah, akan tetapi, mohon maaf ya, kadang-kala sekolah juga punya kelemahan. Tetap aja ada anak-anak yang bandel, suka bolos dan lain sebagainya. Karena beruntung aja, lulus juga. Tapi dia berpotensi jadi autoreaktif. Maka keluar tuh, autoreaktifnya keluar ke sirkulasi. Nah, saya udah pernah sampaikan bahwa sistem imun kita ini bersifat redundancy. Ya, bersifat redundancy, maka kalau mekanisme center tolerance tidak berhasil, maka akan ada yang disebut sebagai peripheral tolerance. Ya. Akan ada peripheral tolerance. Dan ini redundancy. Satu gagal, ada satu lagi. Ya. Nah, saya ambil yang paling gampang aja deh, mekanisme peripheral tolerance. Kalian tentu hafal atau pernah mengenal ada sebuah sel yang disebut sebagai regulatory T-cells. Regulatory T-cells adalah sel yang akan inhibisi aktivitas sel itu, baik dengan cara menekan produksi tokinnya atau dengan cara memicu apoptosis. Nah, itulah kenapa kalau terjadi sebuah inflamasi akut,
Kenapa itu akan limited, nggak bisa berkepanjangan? Karena ada ini. Jadi kalau misalnya kuman sudah hilang, selesai, inflamasi itu nggak boleh terus berlangsung, harus direm. Maka T-reg inilah kerjanya, yang datang ke sana dan kemudian mematikan semua limfosit yang datang ke sana, sehingga reaksi inflamasi akan ya. Kenapa bisa terjadi sepsis? Salah satunya karena ada hilangnya loss regulation. Kenapa bisa terjadi inflamasi kronik? Inflamasi yang terus-menerus berkepanjangan. Bisa juga karena T-reg. Nah ini juga potensi penelitian pada kasus low grade chronic inflammatory state, pada kasus metabolic disease, ya. Misalnya pada kasus leaky gut, kasus PCOS, gimana T-reg? Ya. Itu bisa loh bikin penelitian melihat populasi dari regulatory T cells. Ya. Makrofag. Makrofages susah. Ya. Lihatnya populasi T cells bisa dipetakan menggunakan alat apa namanya? PET scan. Nah, enggak PET scan. Belum tahu. Ya, jadi mesin itu bisa menghitung jumlah ini berdasarkan pewarnaan yang kita berikan pada antigen yang spesifik. Ya. Oke, baik. Nah, autoimmune disease sekali lagi terjadi karena kegagalan fungsi cellular tolerance dan peripheral tolerance, di mana ada autoreactive cells yang keluar. Ya, entah dihasilkan di sini atau kegagalan yang eliminasi keberadaan dari autoreactive cells. Nah, jadi kalau lihat tadi penyampaiannya Darrell, masih belum paham tuh how the enzyme can induce the production of the autoantibody. Apakah karena kesalahan central tolerance atau karena kesalahan dari peripheral tolerance? Nah, itu belum kelihatan karena yang disampaikan di situ tampaknya ini akibat dari adanya autoimun. Ya, mekanisme pembentukan autoimun. Iya, mekanismenya apa nggak tahu. Ya, Karena bisa saja terjadi juga. Ya, salah satu teori juga adalah adanya cross. Jadi ada kuman atau virus yang masuk. Part of the virus itu misalnya struktur peptidanya itu menjadi sasaran dari sistem imun kita. Tapi sialnya ternyata susunan peptida itu juga dimiliki oleh organ tubuh kita, jadi nggak sengaja. Contohnya Chlamydia memiliki sebuah struktur yang disebut sebagai CTFR. Aduh, saya lupa waktu itu. Ada struktur Chlamydia yang ternyata itu saya waktu itu membimbing Dr. Ima Irwinda waktu beliau jadi residen itu untuk meneliti itu pada kasus ectopic pregnancy. Ya. Udah ingat Chlamydial Heat Shock Protein 60, CSHSP60. Ya, Chlamydial Heat Shock Protein. Nah, ternyata ya struktur dari Chlamydial Heat Shock Protein itu juga ternyata tertemukan di tuba. Ya, jadi alih-alih sistem imun kita mau menghajar Chlamydia, yang dirusak tubanya. Jadi biasanya kan kita tanya, gimana sih kerusakan tuba pada kasus Chlamydial infection? Nah, ternyata karena cross. Ya. Kenapa? Bentuk kerusakan.
kerusakan ya sama lah. Kalau misalnya antibodi mengenali antigen yang dikenali, maka antibodi akan mengundang siapa? Oke, antibodi itu kerjanya 3: neutralization, opsonization, yang ketiga complement activation. Ya. Jadi kalau antibodi itu mengenali struktur antigen di permukaan, maka umumnya dia akan menggunakan komplement datang ke situ. Contohnya pada permukaan red blood cell, dia mengenali ada terbentuk antibodi terhadap antigen permukaan red blood cell, maka antibodi duduk di sana, komplement diundang. Komplement akan membentuk sebuah struktur yang disebut sebagai MAC, membran attack complex. Struktur itu akan terbentuk di permukaan membran red blood cell, dan struktur itu akan terbentuk seperti sumur. Apa yang terjadi kalau struktur itu terbentuk? Maka the whole content dari red blood cell akan keluar lewat sumur itu, maka terjadi lysis. Nah, itulah kenapa kita mengenal ada autoimmune hemolytic anemia atau AIHA. Biasanya ditemukan anti erythrocyte antibody. Ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitulah ininya nanti. Sayangnya kita nggak begitu jelas ya kira-kira Nanti selesai dulu gitu. nanti apa yang menginjus itu, apakah ini karena kegagalan central tolerance tanpa sengaja dia menghasilkan anti TPO, atau apakah ini disebabkan karena ada di trigger karena infeksi sehingga kemudian muncul autoreaksi. Oke. Nanti saya tambah lagi. Ya. Untuk sekilas untuk beberapa anti-tiroid antibody ada 3 sebetulnya. Ada anti-tiroid peroxidase, anti-tiroglobulin, dan anti-TSH reseptor atau TRAB. Dan ketiga-tiganya ini bisa ditemukan pada autoimmune thyroid disease, tapi yang paling sering ditemukan dan yang paling menjadi marker untuk adanya thyroid autoimmunity adalah TPOAB, jadi anti-tiroid peroxidase. Kalau kita lihat dia strukturnya adalah IgG, dan yang khas karena tadi dia adalah IgG, dia bisa menginduksi juga aktivasi komplement, merusak tirosit, dan juga meningkatkan stres oksidatif. Dan dari sini kita berangkat ternyata anti-tiroid antibody tidak hanya bekerja pada hormon tiroid, tetapi juga pada ovarium. Kalau kita lihat di sini bahwa pada human egg structure dari oosit ya, ada TPO antibody bisa berikatan dengan zona pellucida. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa bisa berpengaruh terhadap kualitas dari oositnya. Jadi nggak cuma sekedar maternal support tadi yang kita jelaskan pada RPL, tapi sejak yang early pada kualitas dari oocyte sendiri bisa terganggu ketika dia berikatan dengan TPO antibody. Dan dia juga bisa berikatan dengan placenta karena dia ada cross reactivity tadi dengan antigen-antigen yang ada pada permukaan placenta, permukaan oosit. Dan kalau kita lihat di sini yang menarik, ada penelitian yang cukup baru ya. Pada sel granulosa diperiksakan, ternyata sel granulosa itu memiliki TPO, thyroid peroxidase. Jadi ketika dia memiliki antibodi anti-tiroid atau anti-TPO, sehingga dia bisa menyebabkan reaksi inflamasi pada sel granulosa sehingga merusak milieu atau environment dari oosit yang sedang matur tersebut. Oke, karena waktu saya tinggal sedikit, boleh kita balik ke slide ini. Ini slide-nya sangat menarik ya. Menurut saya kita bisa belajar banyak dari slide ini. Jadi selain granulosa, apalagi yang bisa dipelajari dari slide ini? Sel granulosa, placenta dan juga Karena dikatakan tadi granulosa cells juga memiliki thyroid peroxidase, Ya. sehingga tanpa sengaja antibodi itu akan menyerang ke sana. datang ke situ, dan seperti saya katakan tadi bahwa mekanisme aktivasi antibodi ada komplement. Nah, kalau komplement datang ke situ, jebol lah itu folikelnya. Dan kita lihat bahwa komplement activity itu ada dua. Ya, selain membentuk struktur yang tadi saya sebut MAC, kalian masih ingat nggak sih komplement itu? Ada 3 jalan nggak dok? Ya, ya, tapi prinsip masih ingat nggak sih? Ya,
kan dia adalah sebuah protein yang bersifat inaktif yang bersirkulasi di plastik. Ya pada saat antigen ini berikatan dengan sebuah antigen yang spesifik, maka ini kan kita kenal sebagai FC, ya, fragment of complement. Ya, fragment of complement ini akan menginisiasi aktivasi komplement. Dimulai dari protein C3. C3 pada saat diaktifkan maka akan menjadi C3A dan C3B. C3B akan memecah C4 menjadi C4A dan C4B. C4B akan ini kan C5 menjadi C5A dan C5B dan seterusnya. Nanti C5B akan menghasilkan struktur dari MAC, ya, yang berasal dari C6, C7, C8 dan C9. Ya, ini komplement. Nah, saya cuma mengasih tahu ya bahwa C3A, C4A dan C5A basically adalah sebuah inflammatory mediator. Jadi make sense kalau misalnya antibody itu duduk, maka dia bukan saja melepas struktur atau membentuk struktur dari MAC, tapi dia juga akan menghasilkan inflammatory cytokine. Makanya tadi kan disebut reaksi oksigen spesies akan terbentuk. Inilah, ini saya pikir bagus nih ininya, slide-nya, dan kalau menurut saya ya ini menjelaskan bahwa kita sekarang kayaknya harus mulai open minded dengan thyroid pada kasus-kasus siklus anovulasi dan juga fungsi corpus luteum. Make sense loh itu, karena corpus luteum basically kan punya LH reseptor dan di situ dia bisa duduk HCG karena kita punya 4 reseptor yang similar, FSH, LH, HCG dan TS. Nah, jadi karena sharing persamaan, ya jelas aja thyroid receptor antibody jelas bisa duduk di situ juga. Make sense loh, ini bagus nih slide ini. Saya juga baru lihat juga. Jadi ya artinya kita juga lihat kalau ternyata nih tampak gambaran bahwa ini karena antara TPO, TGAB dan TRAP ini beda-beda nih. Kalau TPO dan TGAB biasanya kan mengarah ke hypothyroidism karena TGAB mengganggu pembentukan tiroglobulin, TPO mengganggu coupling dari iodin. Jadi basically TGAB dan TPOAB ini pasti akan terjadi hipotiroid. TRAB sebaliknya, dia justru mimicking. Dia duduk di TSH reseptor sehingga malah menginjus lepasnya hormon tiroid. Jadi artinya di sini bisa kita lihat either hypothyroid atau hyperthyroid. Kita harus lihat kira-kira di mana ini. Nah, makanya make sense tadi kalau hyperthyroid lebih mengarah kepada luteolisis ya. Mungkin karena TRAP. Ya, sorry, saya kayaknya harus jalan karena saya ada appointment di ya. Jadi nanti kita boleh lanjutkan, nih menarik banget ya, karena saya ingin kita sekarang juga mulai mengeksplor organ endokrin di luar dari ovarian. Dok, satu lagi dok. Ya. Mungkin nggak kondisi ini bisa memicu prematur ovarian insufficiency. Oke. Sampai saat ini saya belum bisa memastikan tapi kalau melihat adanya potensi dari kerja antibody yang kemudian kemungkinan merusak dari ovarian reserve ya, itu masih make sense. Tapi kaitannya bukan dengan masalah tiroidnya, tapi keberadaan dari antibodinya ya, karena bisa kita lihat tadi problem kerusakan folikelnya bukan karena hormon tiroidnya turun atau hormon tiroidnya naik, bukan, tapi karena keberadaan antibodi. Ya sayangnya sekarang kita belum terlampau familiar memeriksa itu, tapi dengan sinopsis ini mudah-mudahan kita mulai. Saya pikir kita coba lanjutkan ya, nanti minggu depan pas yang sama IPD dong. Oke, baik. Oke, makasih. Makasih. Ya. Terima kasih dok. Ya, siap.